Halo Kak. Oke. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya Kak, nggak bisa kemarin. Ah, iya sama-sama. Maaf juga lagi pada kurang sehat soalnya. Iya, sekarang di mana Kak keadaannya Kak? Masih tinggal batuk aja sih, tapi nggak intens banget. Nah, udah bisa tidur. Iya, sebelumnya saya mau ngecapkan terima kasih dulu Kak, udah mau ngobrol-ngobrol nih. Iya, Insya Allah, sama-sama. Insya Allah nanti ngobrol-ngobrol nih, video kita nih bakal Kak saya taruh di YouTube saya juga gitu. Oke. Ya, Terima kasih langsung banyak aja atas ya Kak. kesempatannya. Oh, Oke. kakak ini kan dari dokter ya Kak. Dokter gigi. Ya. Eh, eh, kenapa kakak mau dari dokter beralih menjadi seorang pengusaha gitu? Kan dokter lumayan tuh lama sekolahnya gitu, jadi kayak bisa beralih ke pengusaha itu kenapa? Ada apa motivasinya berubah gitu kan? Oke. Ya kalau sebenarnya waktu itu aku mulai bisnis ini masih sambil praktek ya, masih sambil praktek. Cuman kebetulan aku orang Jakarta ya. Cuman waktu itu 2011 itu ikut suami mutasi ke Balikpapan waktu itu ya. Balikpapan terus hmm, kebetulan lagi hamil anak kedua. Oh, Jadi selama di sana praktek itu anak pertama aku ajak terus. Jadi anak pertama iya. praktek anak pertama aku bawa tuh sama mainannya, sama laptopnya, sama semuanya deh. Jadi dia di Iya. bawah di lantai gitu ya, terus aku Mm-mm. praktek gitu terus gitu. Sampai dia tidur di musola sama bapaknya aku praktek gitu lah ya. Nah pas hamil anak kedua itu mulai mulai mikir gitu ya, aduh nanti gimana ya bawa dua-duanya itu gimana ya gitu mikirnya tuh waktu itu. Belum bisa punya ART juga waktu itu ya dan jauh dari keluarga karena kita lagi apa mutasi ya keluarga Iya. keluar pulau gitu. Jadi ya udah terus memang mikir aja, aduh bisnis apa ya, diambil bisnis apa ya gitu. Jadi maksudnya supaya prakteknya nggak terlalu sering gitu dulu mikirnya. Iya. Jadi bisa di rumah bisa punya tambahan lah. Terus dulu tuh lagi ramenya di Facebook. Di Facebook tuh pas ya ibarat kayak doa terijabah lah ya. Jadi di Mm-mm. Facebook malah jadi sering melihat gitu ya. Jadi sering melihat penawaran penawaran bisnis gitu ya, bisnis Mm-mm. online, kerjakan di rumah 4 juta per bulan waktu itu tuh gitu. Terus Mm. apa nih gitu kan. Kebetulan yang bikin status teman sendiri yang kebetulan dokter gigi juga. Oh. Dokter gigi juga terus akhirnya ya udah aku tanya bisnis apa gitu. Ya Mm-mm. udah mulai dari situ dijalaninnya masih sambil praktek waktu itu masih jadi Iya. aku join 2011 sampai 2014 itu masih aku sambil ya. Dan memang tapi memang prakteknya udah sangat berkurang karena lagi hamil dan ngurus baby gitu ya punya dua Mm-mm. balita. Ya udah sampai akhirnya 2014 memutuskan full. Jadi aku dulu juga punya eh, bukan kliniknya ya, punya tempat praktek di salah satu Mm-mm. apotik. Ya udah akhirnya aku jual. Jadi 2014 itu Oh. pertama kali aku benar-benar full full bisnis dari rumah gitu. Ya karena anak sih sebenarnya kalau aku ya. Kalau aku Iya. lebih karena anak. Mm-mm. Kan kan Sarah juga udah join sama kakak nih kan, Oriflame. Hmm. Nah, nggak apa sih kita sebutkan Oriflame ya kak mereknya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Nggak kita apa-apa sebutkan itu. kan. Hmm. Nggak apa-apa. Nah kan kakak Nggak apa-apa. Sarah kan udah tergabung ke member Kak Niti. Nah, join bisnis ini kan fleksibel. Terus kenapa kak? Kenapa dokternya dijualkan praktek tempat prakteknya gitu? Kenapa nggak kakak bagikan waktu gitu gitu? Ya itu sebenarnya kalau Oriflame-nya sih bukan alasan utama ya. Oriflame-nya Iya. bukan alasan utama. Karena kebetulan aku udah punya Oriflame, udah punya pemasukan dari Oriflame juga. Mm-mm. Dan jadi alasan utamanya sih lebih ke apa namanya diskusi aja aku dan suami gitu ya. Kebetulan suami memang
itu kerjanya masih mutasi-mutasi tuh. Heeh. Jadi jadi mutasi-mutasi kemungkinan bisa pindah lagi gitu kemana, bisa pindah lagi kemana. Akhirnya praktek juga agak menurun waktu itu karena nggak pegang sendiri ya. Jadi nggak pegang sendiri. Biasanya kalau Mm-mm. nggak pegang sendiri kan aku prakteknya pagi sore gitu ya. Anak dititipin sama orang tua waktu itu, waktu masih Mm-mm. ada gitu. Jadi pas ketika aku udah mulai mutasi kan aku eh, jadi teman gitu ya. Aku Iya. minta teman lain. Itu kan lama-lama, aduh kangen juga gitu ya. Terus akhirnya dijual ke teman-teman gitu. Jadi sebenarnya bukan bukan alasan utama ya. Alasan utamanya diskusi dengan suami, kita motivasi personalnya gitu kan. Akhirnya ya udah kita untuk ikut suami gitu. Dan suami juga kan mikirnya kan aku anak kedua nanti praktek lagi gitu sih kemarin mikirnya gitu ya. Tapi ternyata udah keenakan di rumah. Udah ada penghasilannya per bulan. Kalau dokter kan ada pasien dulu gitu kan Kak. Betul, betul. Jadi sebenarnya sih lebih ke kalau ke dokter kan pengabdian ya, pengabdian Iya. kita ke masyarakat dan ilmu kita yang udah kita punya gitu ya. Jadi kalau kalau urusan pemasukan sih nggak bisa dibandingin ketika kita udah merasa senang gitu ngobatin pasien gitu ya. Gitu. Mm-mm. Jadi Oriflame Nah, mas ini kan Kakak asik-asik udah aja. Nah, ini Kakak kan udah memutuskan bulat ya, Kak. Udah memutuskan bulat jadi seorang pengusaha. Nah, apa tanggapan Ya, dari orang-orang terdekat Kakak gitu? Sama kayak orang tua Kakak, keluarga Kakak yang gitu. Setelah beralih profesi gitu, Kak. dulu ada kejadian lucu sih. Jadi karena memang di keluarga besar hanya aku yang ke profesi dokter ya. Garis besarnya keluarga besar pertama itu hanya aku. Keluarga bapak ayah atau ibu juga hanya aku. Terus ya awal-awal sih ya ibu ya yang agak sensi gitu ya. Jadi kalau dulu kan Iya. kalau ketemu kalau ngumpul keluarga, oh ini nanti yang dokter gigi gitu kan ya. Nah awal-awal Sekarang aku jadi udah apa? dapet, awal-awal dulu sih, awal-awal aku praktek dokter gigi, em, mama tuh menalinnya gini, oh iya, oh ini nanti yang dokter gigi itu gitu kan. Iya, tapi udah orifleman sekarang gitu. masih masih agak-agak ngomongnya masih agak-agak orifleman sekarang gitu kan. Sampai waktu masih begitu sih, sampai waktu aku alhamdulillah jadi director, Hmm? terus aku dapat cash reward 7 juta waktu itu. Terus aku 7 juta itu ya aku niatin buat ke mama. Jadi karena mama yang paling kecewa mungkin ya, karena memang Iya. mama mendidik kita harus punya penghasilan, apalagi udah sekolah Mm-mm. gitu. Jadi 7 juta pertama itu aku kasih ke mama cash dari Oriflame. Udah mulai mama ngelihat wah ada penghasilan nih gitu kan, karena kan khawatirnya mama eh, Iya. apa walaupun istri gitu ya, walaupun udah berkeluarga Mm-mm. harus harus punya gitu ya. Jadi Iya. udah punya penghasilan nih, dan mama mulai mulai eh, dulu lah istilahnya. Terus sampai aku juga waktu itu setelah direktur aku ke Bangkok dari Jerusalem juga. Udah setelah itu udah mulai mulai udah mulai luluh lah, udah mulai oh gitu, udah mulai nerima ya. Jadi ketika ngumpul keluarga ngomongnya udah beda. Jadi ngumpul keluarga terus kayak Mm-mm. ngomong, oh ini yang dokter itu gitu kan. Kalau misalnya om tante gitu. Oh iya, cuman sekarang udah Oriflame. Kemarin ke Bangkok dari Oriflame gitu. Jadi Iya, iya, iya. orang tua sih lebih ke anaknya senang mungkin ya. Anaknya Mm-mm. senang ya udah akhirnya nerima gitu. Akhirnya ya. Hmm. Sempet nggak Kak kayak turun down gitu waktu keluarga belum menerima Kakak udah beralih profesi gitu? Sempat gimana Hmm. gitu? Menyalahkan diri Iya. sendiri atau gimana gitu Kak? Sedikit kali ya, maksudnya karena akhirnya aku lihat ya aku selalu bilang ya mungkin
eh, jalannya ya, mungkin ini jalannya, mungkin dari kan kebetulan saya bertiga bersaudara, Mm-mm. yang lain juga bekerja gitu ya, kakak adik Mm-mm. saya bekerja. Jadi itu dia cuma bilang mungkin ini jalannya, mungkin saya bagian yang ngurus orang tua lah, saya Mm-mm. bilang. Jadi memang memang saat itu ya jadi saya lebih lebih mudah ditolong lah karena nggak ada apa kontrak kerja atau terikat dengan yang ini ya. Iya. Berapa tahun Kak udah sebelum Kak beralih beralih ke profesi itu udah berapa tahun kerja praktek Hmm, dokter gitu? aku lulus 2006 ya. Aku lulus 2006, mulai praktek pribadi 2007 praktek ikut-ikut masuk jawat lain. 2009 buka sendiri ya di apotek Oh, dekat bukan. rumah waktu itu. Ya 2009 prakteknya, terus udah mulai sama sekali nggak pegang 2014. Jadi sekarang udah pindah berarti gelarnya tetap tetap ada dokter atau hanya orang-orang terdekat saja untuk gelar kakak dokter atau gimana Kak? Atau masih Ya, ada ya, gitu? nah, kalau gelar ya ada terus ya. Gelar ada Iya, iya. terus. Terus nanti kalau misalnya aku mau praktek masih bisa bikin dulu STR dan SIP ya, surat izin Mm-mm. praktek, surat registrasi gitu masih bisa gitu. Terus tapi kalau kalau dikenalnya sebagai apa, ya lebih banyak dikenal sebagai Oriflame ya, karena lebih banyaknya di Oriflame. Kalau Iya. yang manggil dokter biasanya dulu asisten pribadi, asisten perawat paling yang manggil dok dok masih komen atau itu di sosmed aku yang namanya dok gitu yang kenal. Hmm. Nah, ini kan kakak, mama kakak terutama peran utamanya kan, karena kayak udah kakak beralih profesi, terus mama kakak kayak ragu lah gitu kan, keluarga kakak gitu. Terus gimana kakak cara membuktikannya gitu? Sikap pertama kakak itu untuk membuktikan ke keluarga kakak gitu. Ya, ya dari itu ya dari pencapaian ya karena di Pencapaian. Oriflame kan ada jenjang karirnya juga. Di Oriflame ada jenjang karirnya juga, jadi ya udah dilihat pencapaian dan ada bukti kan yang aku bilang case 7 juta itu ya aku transfer ke mama. Terus pas aku ke Bangkok juga kelihatan gitu ya, pas aku dapet handphone kelihatan gitu ya. Mm-mm. Jadi ya, jadi pembuktiannya di situ. Pembuktiannya di um, apa namanya perizinan bisnisnya, kejarnya jenjang karir. Jadi bukan cuma jualan aja di Oriflame itu ya, ada jenjang karirnya. Jadi pembuktiannya di situ. Jadi kalau ketemu orang tua ya bilang ya, bonus bonus aku bulan ini segini mah, doain ya bulan depan bonus aku segini gitu. Hmm. Untuk kan untuk mencapai jenjang karir dalam di Oriflame itu kan butuh proses tuh kan kak. Dan nggak semua orang Ya. kan butuh proses yang dekat. Ada proses yang lama, cepat, sedang gitu kan. Nah itu kayak mana tuh kak? Kan terutama ya buat saya lah, generasi muda lah sekarang inilah gitu kan. Kalau anak muda sekarang kan maunya yang instan aja gitu kan. Nah gitu, gimana kak caranya kak? Ya sebenarnya kan dimanapun ya, dimanapun nggak cuma di Oriflame aja, bisnis manapun ya pasti butuh proses gitu ya. Jadi Iya. bisnis, bisnis itu cuma ibarat lintasan, lintasan dengan garis finish yang kita tentuin sendiri kita mau apa. Ya udah prosesnya itu ya masing-masing orang kan beda. Ada yang pengennya sambil jalan gitu ya, ada yang pengen sambil lari, ada yang mungkin apa beli sepeda atau beli motor, beli mobil, pengen ngebut gitu ya. Yaitu dari masing-masing. Itu kalau menurut aku. Yang tapi ya balik lagi kalau selama nggak berhenti sebenarnya kita santai asal bukan bukan aku nggak berhenti nih aku masih di audisi nih tapi diem aja yang itu sama aja duduk apa jalan di tempat kan gitu kan yang namanya itu ya jalan jalan terus makanya kita oh kita kurang kurang di
ilmu produk nih, ya belajar tentang produknya. Oh, kita kurang di ilmu meyakinkan atau jualannya, kita belajar jualannya. Iya. Karena semua itu proses sih. Aku juga awal-awal join nggak langsung eh, apa bisa gitu ya. Awal join kan aku memang pakai pakai produknya. Jadi memang dikasih tahu waktu itu sama upline-ku, coba dulu aja nih produknya. Kalau bagus, lu kan bisa cerita gitu. Ya udah, jadi yang pertama memang aku pakai produknya dulu. Jadi ketika aku bawa katalog nih, ada yang diomongin nih, oh aku pakai ini enggak gitu. Kan banyak tuh ya produk-produk kan. Iya. Jadi aku pakai dulu. Oh, jadi kakak pertama-tama udah terjun ke dunia pengusaha itu beli produknya dulu kayak produk-produk brand-brand lainnya gitu. Cocok sama Iya, kakak baru. kan tahu ya kita Mm-mm. jualan produk ini walaupun produknya ada ratusan tapi kalau kita pakai minimal ya 2 3 produk kan kita tahu oh bener nih yang diomongin orang-orang di produk ini alami enak bagus gitu kan Iya, cocok gitu jadi betul. ketika kita nawarin produk yang lain enak ceritanya walaupun kita misalnya kita nawarin apa namanya lipstick atau gitu aku pakai skincare-nya produk yang berbeda gitu dari yang kita tawarin skincare-nya enak loh GM mungkin skincare-nya cocok bagus di aku gitu ya itu kan Iya. jadi motivasi juga ya jadi meyakinkan lah ke ke Mm-mm. teman gitu ya awal-awal kan teman dulu. Nah, awal-awal kakak mulai menjual setelah mencoba produknya itu sempat nggak kakak malu sama teman karena kan kakak dari dokter karena kan kalau pengusaha ini kan orang yang awal-awal berjuang kan suka diremehkan tuh kayak suka pandang sebelah mata. Nah, kalau dokter tuh kan Iya. dah awal perjuangan dokter tuh kan dah dari mata orang tuh dah wah banget dah. Setelah ini kak pernah nggak sempat kayak malu atau gimana gitu kak? Iya, iya. Jadi aku kalau pas kan memang dulu 2011 tuh udah mulai online ya, tapi banyaknya Iya. di Facebook sama apa dulu BBM, dulu BBM. Tahu nggak sih BBM? BBM apa tuh? Apa tuh kak? WhatsApp, BlackBerry Message. Oh, Jadi handphonenya BBM, iya iya BlackBerry. iya. Nah, ya, Paham. ya udah, jadi di Facebook aku nggak jualan produknya. Jadi di Mm-mm. Facebook aku nggak jualan produknya, aku tawarin langsung peluangnya. Jadi yang aku di sosmed dulu aku bilang, oh ada bisnis nih yang dikerjain di rumah gitu, bisnis online pakai BBM aja enak banget ya, gitu aja dulu di sosmed aku. Nah kalau jualannya, aku jualannya ya aku tunjukin foto produk di BBM kayak story WA ya sekarangnya. Mm-mm. Nah dulu ada di story BBM juga, ya udah aku tunjukin fotonya di situ. Kalau jualan lebih ke orang dekat, jadi kayak nyuruh kakakku beli. Jadi aku dulu pakai pertama kali beli itu skincare Optimals Even Out yang buat flek-flek wajah Mm-mm. waktu itu. Udah, aku suruh kakakku beli gitu. Aku suruh adik adik mama nyobain, terus teman-teman yang sama-sama gigi gitu nyobain. Terus kebetulan aku minta tolong suami bawain katalog ke kantornya gitu. Gitu jualan pertama. Nah, setelah di sini ya udah makin pede jualan langsung di sosmed, malah bikin review produk atau langsung pakai sendiri udah lebih pede karena emang udah Iya. ngerasain hasilnya. Nah nih kak, terakhir nih kak. Jadi apa motivasi ya kak? Motivasi paling pertama kakak sampai sekarang hingga kakak emang udah matang terus jadi pengusaha. Motivasi dari awalnya untuk beralih sampai sekarang. Kan udah di rumah tangga anak nambah ya. Jadi dulu join join punya anak kedua dan sekarang udah punya anak ketiga dan aku ngerasain ngerjain Oriflame itu fleksibel itu fleksibelnya. Iya. Hmm, Gimana kak? Nggak dengar kak? banyak kok yang lain gitu, masih sambil kerja, yang bahkan direktur ada gitu ya, ada yang sambil kantor, ada yang dokter gigi, perawat, bidan, PNS, bahkan yang posisinya tinggi juga yang sakit
pasti lebih sibuk ya kalau di kantor, posisi lebih tinggi itu banyak gitu di luar sana yang Oriflame seperti itu, dan mereka bisa atur waktu. Mungkin kebetulan aku bukannya nggak bisa atur waktu ya, aku punya prioritas ya, jadi aku Iya. prioritas anak, jadi udah aku anggap profesiku bisa lah yang lain menggantikan gitu ya. Tapi kalau profesi ibu kan, dan mungkin aku tipe yang nggak bisa banyak cabang gitu ya, harus fokus. Jadi anak ya udah itu sih utamanya. Waktunya fleksibel, ngerjainnya gitu, bisa diurus anak. Aku bisa di rumah aja gitu, tetap punya penghasilan, terus dan jenjang karir di Oriflame masih sangat panjang gitu, rasanya tuh Iya. pengen aja gitu. Pengen kejar terus gitu, apalagi tiap bulan kan ada aja ya Iya. program-program Hadiahnya juga. program pengen tuh. Dan berat saya kan pakai bedak, sabunan, sampoan gitu kan, mandi gitu ya, tapi produk mandi, sabun, sampo itu merek Oriflame ternyata malah menghasilkan kan. Nah, kalau kita beli di luar kan nggak ada hadiahnya. Oke. Nah, ini kena nih akan stay di YouTube saya juga, Kak. Nah, apa 5 tahun, 5-10 tahun ke depan seorang Kak Niti nonton video ini lagi gitu. Akan berbicara ke diri sendiri 5 tahun, 10 tahun Apa ke depan. karena nanti Untuk seorang Kak Niti 5 tahun, 10 ke depan melihat video ini lagi, Kakak bicara tentang apa gitu ke diri Kakak yang sekarang ini untuk 5 tahun, 10 tahun ke depan. aku ngomong untuk aku ke depan. Iya, Kakak. Untuk Ah, diri Kakak. oke. Ya, ini aku ngomong karena aku udah udah berumur ya sebab. Enggak apa-apa, Nah, Kak. kehidupan berbeda. Nah, intinya gitu. Kehidupan itu memang penuh proses. Kehidupan Iya. itu penuh proses, jangan jangan gampang menyerah prosesnya gitu. Dan kehidupan itu penuh target, jadi jangan takut sama target gitu ya. Eh, apa namanya, harus terus bermimpi, harus terus punya target gitu. Target ke depan apa? Target ke depan apa? 5 tahun lagi, 10 tahun lagi mau jadi apa? Harus berani punya target gitu. Karena dari kita kecil pun kita punya target masuk SD, masuk SMP, umur gitu. Jadi jangan Iya. takut sama target. 10 tahun ke depan juga harus punya target. Karena ya tugas kita di dunia ini kan memang untuk menjalankan peran kita ya. Apapun itu perannya harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Itu aja. Terima kasih Kak atas partisipasinya. Aku belum tanya-tanya loh. Tapi walaupun sedikit pertanyaannya dan jawabannya pun sangat bermanfaat sih buat kami yang masih muda kayak ini gitu. Alhamdulillah. Itu benar-benar Makasih ya saya ya. Kak. Terima kasih. Gimana Kak? Itu yang ikutan nonton teman Stella ya. Nggak tahu Kak. Iya Mbak Nia, oh Mbak Nia gitu. Iya temanku. Aku udah nonton. Atau ada yang Nih. terakhir nih Kak. Sebelum penutupan. Satu kata buat generasi muda dari Kakak. Hmm. Saya punya anak muda juga kebetulan di rumah. Masih SMP sih. Satu kata buat generasi muda. Ya kalian hebat sih. Kalian hebat di zaman yang seperti ini. Banyak banget orang-orang, anak-anak muda yang berprestasi ya aku lihat Ya, ya. Dengan ibaratnya dibilang kilat sih bukan kilat ya, karena mereka punya potensi, punya keberanian gitu ya di zaman sosmed ini untuk melakukan hal-hal yang berbeda gitu ya. Ya berharapnya pastikan itu bermanfaat aja. Pastikan itu bermanfaat, hebat sesuai diri kalian. Jangan bikin malu keluarga atau pokoknya bikin jadi yang terhebat lah untuk diri kalian, keluarga dan nusa bangsa. nah,
makasih Kak. Dan Sela nggak bisa bikin kata-kata terakhirnya karena di sini hujan, jadi nggak dengar. Nanti Oke, paling Sela bikin video di bagian terakhirnya. oke, Ah, oke, makasih ya Sheila. Kak. Sama-sama, Assalamualaikum. Sheila, makasih ya. Iya, makasih Waalaikumsalam. Kak.